Saat ini, mayoritas masyarakat Karo memeluk agama Islam sebesar 21,3%. Selain itu, masyarakat Karo juga memeluk agama Kristen Protestan 57,5%, Kristen Katolik 18,7%, dan agama nenek moyang yaitu Pemena 1,1%. Di mana diperkirakan Islam masuk ke tanah Karo pada tahun 1888 pada abad ke-19. Karena jejak ini, pertama kali Islam di tanah Karo dibawa oleh para ulama mubalik yang berasal dari Aceh yang bernama Tengku Datuk. Lalu pada era selanjutnya, Islam masuk ke tanah Karo melalui Tuan Guru Syekh Sulaiman Tarigan yang merupakan Menteri Agama pertama dari tanah Karo pada masa Presiden Soekarno. Beberapa bukti sejarah masuknya Islam ke tanah Karo diantaranya Masjid awal di Laut Cimba, Kaban Jahe, yang dibangun pada tahun 1902 dan selesai pada tahun 1904. Masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan untuk ibadah secara berjamaah. Tuan Guru Syekh Sulaiman Tarigan yang menyebarkan agama Islam di tanah Karo dan menjaga kerukunan masyarakat Karo yang majemuk. Islam di tanah Karo memiliki beberapa perkembangan diantaranya. Pada tahun 1990 sampai 2005, kegiatan dakwah Islam di tanah Karo mengalami penurunan. Koordinasi dan kerjasama dakwah antara ormas dan lembaga dakwah di tanah Karo tidak berjalan dengan baik. Desa-desa binaan selama ini mendapat perhatian dakwah semakin lama semakin tidak diperhatikan lagi. Jika kita lihat secara massal, tanah Karo merupakan ikon bagi agama Kristen Protestan yang terkenal seantero negeri, dan tanah Karo merupakan daerah minoritas Muslim. Bahkan banyak misionaris terkenal yang lahir dari sini, dan kantor pusat Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP yang mendunia markasnya pun ada di sini. Melihat kondisi sebagai minoritas di sana, banyak saudara Muslim kita yang berada di daerah ini mengalami pendangkalan akidah, seperti upaya pemurtadan, pluralisme, dan lain-lain. Ditambah dengan adanya bencana erupsi Sinabung pada 9 Juni 2019 lalu. Melalui berbagai bantuan dan lembaga non-Islam, hal ini semakin menambah kemudahan pergerakan pendangkalan akidah, terutama bagi saudara Muslim yang tinggal di lereng Gunung Sinabung. Bahkan beberapa dai mengatakan, bila mereka sudah bicara adat istiadat, seringkali mereka seperti menyamakan dengan agama. Hal inilah yang menjadi kecemasan bagi kita semua sebagai saudara seakidah. Beratnya medan dakwah menjadi tantangan tersendiri bagi para dai yang berdakwah di tanah Karo, ditambah minimnya fasilitas akomodasi dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat menjadi tantangan bagi kita semua. Salah satu masukan kepada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) adalah untuk melakukan pengiriman mushaf Al-Quran sebagai media pembelajaran dan pembinaan. Ada beberapa desa yang kesulitan memiliki mushaf Al-Quran diantaranya Desa Kuta Gugung, Kecamatan Namateran, Desa Ndeskati, Kecamatan Namateran, Desa Sukatepu, Kecamatan Namateran, Desa Ujung, Kecamatan Simpang 4, Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh. Di desa-desa ini dan beberapa desa lainnya, problem keagamaan yang mereka hadapi adalah lemahnya pemahaman akan ajaran agama Islam. Banyak penduduk desa yang belum bisa sholat, baca Al-Quran, dan sebagian ada yang ikut kebiasaan setempat, yaitu makan babi panggang Karo atau BPK dalam kesehariannya. Kondisi rawan akidah bagi kaum Muslim ini tentu terjadi juga di beberapa desa pedalaman. Maka banyak desa-desa di pedalaman Sumatera Utara yang sangat membutuhkan pembinaan Islam. Ditambah lagi banyak masyarakat Karo yang masih menganut paham Pemena. Pemena merupakan agama yang lahir sejak masa prasejarah yang termasuk ke dalam sistem kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh dan arwah nenek moyang. Seperti di tanah Batak Toba yang memiliki agama Parmalim sebagai agama nenek moyang, paham Pemena merupakan kepercayaan asli milik suku Karo, lebih dikenal dengan sebutan agama Perbegu.
Entah apa jadinya Islam di Tanah Karo jika dakwah saat itu tidak dilanjutkan estafetnya oleh Syekh Sulaiman Tarigan. Beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan Islam di Tanah Karo. Bahkan dai kondang sekelas Ustadz Abdul Somad atau UAS saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Karo, beliau menyempatkan berziarah ke makam Syekh Sulaiman Tarigan yang ada di Kecamatan Tiga Binanga. Setelah berziarah, UAS kemudian membagikan ceritanya tentang perjuangan Syekh Sulaiman Tarigan dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Karo. Dan dalam akun Instagramnya beliau mengatakan, ini makam Syekh Sulaiman Tarigan, lahir tahun 1887 dan wafat pada tahun 1961. Ayah beliau Tuan Juan Tarigan masuk Islam di tangan Tuan Guru Kutacane Aceh Tenggara pada tahun 1902. Merekalah yang banyak berperan dalam penyebaran Islam di Tanah Karo. Makam ini di Tiga Beringin, Kecamatan Tiga Binanga, Tanah Karo, Sumatera Utara. Bahkan UAS juga menerangkan bahwa Syekh Sulaiman Tarigan meninggalkan warisan pesantren Sirajul Huda untuk mendidik anak-anak dalam mendalami ilmu dan agama Islam. Untuk diketahui, sosok Tuan Guru Sulaiman Tarigan memiliki dakwah yang unik dalam menundukkan masyarakat Karo dalam berislam saat itu. Ia mampu mengobati orang-orang sakit secara batin dan pandai membuat ramuan obat-obatan untuk segala penyakit. Bagi kalangan intelektual, ia juga mengajarkan beberapa kitab, di antaranya Kitab Perukunan, Matlaul Badrain, Sairu Al-Salikin, dan Sabil Al-Muhtadin. Pada zaman perang kemerdekaan, ia juga aktif memperjuangkan kemerdekaan dengan cara mendirikan Partai Masyumi dan membentuk Laskar Hizbullah serta Laskar Sabilillah di Tanah Karo. Dari semua perjuangan Tuan Guru Syekh Sulaiman Tarigan ini dalam melakukan dakwah, dalam melawan penjajah, merupakan bukti bahwa Tuan Guru sangat layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. Sepanjang jalan besar Kabanjahe menuju Kota Cane dapat diusulkan menjadi nama Jalan Tuan Guru Syekh Sulaiman Tarigan, sebab jalan itu menjadi perjalanan napak tilasnya memperjuangkan syiar agama Islam, Islam di Tanah Karo. Walaupun pada tahun 1990-an sampai 2005 kegiatan dakwah Islam di Tanah Karo menurun karena koordinasi dan kerjasama dakwah antara ormas dan lembaga dakwah di Tanah Karo tidak berjalan dengan lancar. Pada tahun 2006 hingga sekarang, mulailah kembali terlihat semangat dakwah untuk memberikan pembinaan bagi masyarakat Islam di Tanah Karo. Pertemuan-pertemuan antar tokoh-tokoh agama. Hal inilah yang menyandari untuk membuat sebuah upaya pembinaan dakwah dan menjaga keberlanjutan Islam dan dakwah di Tanah Karo. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.